Halo Tribuners, Nikita Mirzani dikabarkan tidak punya uang lagi dan bahkan usaha-usaha yang dimilikinya baik itu di bidang kuliner ataupun skincare dikabarkan bangkrut karena tidak bisa beroperasi. Namun hal itu dibantah oleh manajer Nikita Mirzani yaitu Dea yang menegaskan bahwa semua lini usaha atau bisnis yang dimiliki oleh Nikita Mirzani masih terus berjalan. Sementara usaha kulinernya pun dalam waktu dekat akan membuka cabang di kawasan Tangerang Selatan. Dan untuk usaha skincare masih laris manis sampai detik ini. Bahkan menurut Dea, Nikita Mirzani masih bisa mendapatkan pemasukan walaupun artisnya masih berada di dalam penjara. Pemasukan itu didapatkan Nikita Mirzani dari endorse dari sebuah produk yang diposting di akun Instagram Nikita Mirzani. Namun jumlahnya masih tidak sebanyak saat Niki di luar penjara. Dia menyampaikan kalau endorse yang dimiliki oleh Nikita Mirzani yang didapatkan oleh Nikita Mirzani dalam 1 bulan ini totalnya bisa mencapai 5-10 produk. Namun berbeda ketika Nikita Mirzani di luar penjara, produk yang mengendorse Nikita Mirzani bisa sampai 10-15. Dan untuk saat ini produk yang diposting pun hanya untuk di Instagram story saja dengan tarif sekitar 50 juta dan untuk Reels di Instagram tarifnya bisa sampai 100 juta. Berikut keterangan dari Dea. Katanya ada isu katanya Niki kan udah setahun lebih ya di dalam penjara, katanya infonya bangkrut, usahanya bangkrut dan ada bangkrut, lo bangun nggak bisa makan Bas. Nah, makanya kan kita konfirmasi ke kakak yang mungkin tahu gitu. Banyak yang bilang Miaminya juga bangkrut. Nah, Miami masih jalan. oh Miami. Justru malah mau buka cabang. Oh, kalau mungkin Miami mau buka cabang rencananya lagi prepare karena itu kan sekarang dikelola sama kakaknya. Terus Ya. kemarin kan sempat ada tambahan juga buka burger juga kan kebetulan gitu. Ada terus dari mana sih? kalau bisnis skincare dan masih lain jalan. masih jalan ya. Iya, driver masih WhatsApp, Bar, mau di mana mau ambil paket, nggak bangkrut dong. Iya iya. Maksudnya masih ada kalau bangkrut anak-anaknya nggak sekolah, Mas. Iya iya iya. Maksudnya anak-anak, maksudnya kehidupannya anak-anaknya masih jalan, masih sekolah, sekolahnya juga masih, maksudnya masih oke, apa segala macam nggak ada sih. Maksudnya ya itu dia hidupnya sekarang kita mungkin ya dari usahanya Niki. Untungnya Niki itu tuh kemarin sempat memang merubah haluan jadi businesswoman kan. Jadi Ya, dia ya. memang karena Niki itu orang yang ketika dia memulai bisnis memang yang bisnis yang benar-benar dia tekunin gitu loh, yang dia suka. Jadi ketika jalanin juga ya orang ya itu dia balik lagi Mas. Niki itu fansnya terkadang militan. Jadi kayak ketika orang itu ya orang beli bukan karena ngelihat cuman mau ngelihat scroll kehidupan Niki, tapi emang karena kan Niki pakai ini aku beli deh kayak gitu. Ini mau nambah cabang justru ya Kak? Iya. Kita mau nambah cabang. Bergerak juga sekalian. Iya, rencananya ini lagi katanya mau prepare mau nambah cabang di sekitar Tangerang Selatan gitu sih. Kemarin udah sempet, yang aku tahu kemarin sempat nyari-nyari tempat kan, karena kemarin juga sempat ngobrol sama Niki gitu waktu kita ngejenguk dia ke sana. Kakaknya udah sempat disuruh nyari-nyari tempat juga daerah Tangerang apa segala macam gitu. Berarti malah semuanya Kak Edwin. Iya. Usahanya yang itu Kak Edwin, tapi kalau untuk skincare yang lain-lainnya tetap kayak yang itu cuma karena online kan, jadi itu berjalan seperti biasa live streaming apa segala macam. Biasanya Teteh yang jualan, terkadang Loli juga bantu jualan gitu. Kalau misalnya Loli, misalnya kita kadang misalnya nih kalau Loli lagi sekolah di Jakarta, kalau misalnya kalau Loli lagi kayak sekarang nih nanti ujian gitu, karena kan dia di yayasan kan, jadi misalnya nanti ujian harus datang ke sekolah, nanti dia mampir, tapi dia live streaming di sekolah. Lumayan kalau misalnya kalau dia jualan, kadang adiknya juga kan ikut jualan tuh Lintang, karena mereka kalau jualan tuh produk yang aku jual tuh bisa sampai 1000 tuh 1000 yang beli ya Mbak. Kadang satu orang belinya 2 produk, 3 produk gitu. Dalam satu kali live ya Kak? Iya, dalam satu kali live itu live tadi kita cuma 3 jam, 4 jam. Berarti bisa dibilang dari Miami maupun skincare itu udah bisa menghidupi ya Kak? Bisa, sebenarnya kalau untuk menghidupi secara kehidupan anak-anak apa sih bisa. Ya susah banget Mbak. Isu bangkrut nggak ada ya Kak? Nggak ada. Malah makin berjaya ya? Kan bisa dibilang kemarin Kak Niki juga kan mengatakan bahwa minta surat izin untuk luar negeri ya, perihal gigi dan pengobatan. Luar negeri? Katanya Ada pengobatan. ada pengobatan di luar negeri. Saya nggak tahu kalau Nah, soal itu mungkin bisa menanyakan tanyakan nggak ke
pihak-pihaknya aja yang saya tahu itu pengobatannya itu kalau bisa di luar dari yang rumah sakit yang bekerja sama, misal rumah sakit Adiaksa biasanya kayak gitu kan. Nah itu nggak, menurut dia itu tidak sama dengan perawatan yang dia bisa lakukan seperti itu. Misalnya kalau dia tahu misal di tempat gigi yang biasanya, nah saya nggak tahu mungkin yang kalau lehernya mungkin untuk yang di luar negeri kayak gitu. Yang di luar negeri itu lehernya, karena Benar. lehernya itu kan berpengaruh sama tulang belakang, Saraf tulang saraf belakang, ya. belakangnya kan. Jadi itu yang memang harus karena kemarin sempat konsultasi juga secara online sama pihak dokter yang di Indonesia. Memang kebetulan kalau misalnya untuk konsultasi operasi memang harus keluar. Tapi kan ini bisa dibilang Kak tidak disetujui ya sama pihak rutan, bahkan pengadilan sendiri. Sangat menyayangkan nggak sih Kak, padahal niatnya berobat begitu Kak. Melihat kondisi Kaniki yang sekarang bisa dibilang agak memburuk lah, maksudnya kurang baik lah gitu. Ya balik lagi kan masyarakat biasa yang mengikuti aja dari peraturan dari aparat penegak hukum itu aja. Yang pastinya kami berdoa yang terbaik aja untuk Nikita Mirzani. Oke, baik. Jangan lupa subscribe ya.